baru kita masuk ke soalnya. Gitu. Langsung aja ya, kita mulai share screen. Oke guys, jadi ini pertama soalnya, ini gue langsung dari yang tahun 24, langsung nomor 2 karena nomor satunya tuh materi UTS kita, materinya tuh kan. Nah sekarang kita materinya ke soal nomor 2 dulu. Itu materinya tuh adalah yang benda menggelinding. Di sini ada katrol, tapi katrolnya ada massa. Kalau biasanya kan kita kan katrolnya tuh massanya diabaikan, makanya nggak ada inersia. Tapi sekarang ini ada massanya, makanya inersianya penting. Nah sekarang gue kasih rumus-rumusnya dulu aja kali ya, biar ntar ya bisa rada kepikiran dikit lah yang dipakai bakal apa aja. Yang pertama, kalau ini kan bendanya bergerak, berarti dia berputar, berarti dia tuh ada torsi. Torsi itu rumusnya gaya dikalikan R. R itu adalah lengan gayanya, di mana dia tegak lurus sama gayanya itu sendiri, dan dia tuh jaraknya gitu. Apa? Ya, kalau dia dalam sudut boleh kalian jadiin cos. Tapi ya kalau enggak, bisa aja gayanya yang kalian ubah. Jadi sedemikian rupa, pokoknya R tuh lengan gaya dari F tuh tegak lurus. Nah, udah selanjutnya habis itu tuh rumusnya adalah, ini gini lagi ya. Ini gimana? Coba kasih dulu ya. Kabar guys, ini dikecilin dulu dikit ya. Ya. Yang pertama tadi kan, torsi sama dengan F gaya dikalikan R kan gayanya. Ini harus 90 derajat, yaitu F dan R tegak lurus. Yang kedua adalah torsi sama dengan I dikalikan alfa. I. Torsi itu adalah I dikali alfa. I dikali alfa. Ini momen inersia. Alfa itu adalah percepatan sudut. Nah, ini kan ada percepatan sudut. Nah, itu konversinya gimana? Ya, simpelnya ada dua. Pertama, alfa sama dengan A sama dengan alfa kali R. A ini percepatan tangensial atau yang biasa dipakai buat FMA gitulah. Ini tuh rumusnya alfa dikali R. Sama satu lagi, V atau kecepatan tangensial sama dengan omega dikali R. Apalagi ya? Buat nomor ini. Oh, satu lagi. Biasanya inersia tuh generalnya rumusnya I sama dengan K dikali M R kuadrat. Nah, K-nya itu biasanya tergantung dari bentuk dari objeknya. Biasanya harusnya sih dikasih tahu ya, kayak dari soal tuh. K-nya bisa kalau misalnya silinder pejal tuh setengah, kalau bola pejal 2/5 atau 2/3 gitu-gitu. Biasanya dikasih dari soal. Nah, sekarang kita bisa mulai lihat dari si soalnya. Pertama, sebuah katrol, di sini ada katrol dengan massa M-nya, massa katrolnya 3 dan jari-jarinya 0,2 meter, dipasang seperti gini. Momen inersia katrol di pusat masanya, nah berarti ini K-nya itu adalah setengah di sini. Tali yang sangat ringan dililitkan di sekeliling lingkaran katrol dan ujungnya diikatkan pada balok bermassa M sama dengan 6 kilo. Nah, di sini penting ditulis bahwa M besar sama dengan 3 kg dan M kecil sama dengan 6 kg. Ini beda, di mana M besar itu massa dari katrol dan M kecil adalah massa dari bolok. Kalau bisa tulisnya beda, biar kalian nggak ketukar ntar buat masukin ke rumus inersia atau FMA-nya. M besar buat katrol, M kecil buat balok. Selanjutnya adalah sistem dilepaskan dari keadaan tak bergerak, kemudian katrol berputar tanpa slip dan tali tidak tergelincir dari katrol. Sebenarnya itu nggak begitu penting. Yang pentingnya tuh ini tuh kalau tidak tergelincir ya artinya dia bakal begitulah. Benar. Ya nggak penting sih sebenarnya sih. Kayak di soal tuh biasanya nggak pernah ngaruh. Nah, pertama sekarang gua gambarnya dari samping aja ya. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada balok dan katrol, kemudian tentukan percepatan dari balok. Pertama, gue bikin dulu deh semua gaya-gayanya.
Ini bisa disatuin aja di sini langsung kita coret, atau bisa kita pecah jadi 2. Kalau di sini langsung, pertama kan ada katrolnya. Di sini katrol, ada ini tali yang mendorong ke bawah. Ini tuh tegangan tali. Ini dari katrolnya. Dan satu lagi dari si baloknya. Kalau balok, tuh bikin dari samping aja. Seberat massa, ada gaya gravitasi ke bawah. Nah, tadi ada gaya gravitasi ke bawah. Ini gaya gravitasi ini bisa aja ditulisnya juga sama dengan W juga boleh aja. Gue biasanya nulisnya pakai gaya gravitasi, tapi kalau kalian nulisnya W atau gaya berat boleh aja. Dan ke atas adalah gaya tegangan tali. Karena di sini kan dia terhubung tali. Ya gitulah. Dia terhubung tali ke bawah di sini dan kayak gini. Dimana tegangan tali antara katrol sama balok ini sama. Udah buat nomor 1 lagi aja gambarnya. Kalian boleh di satu aja langsung atau enggak gue dipisah dulu. Jadi katrol ini ada ke bawah tali, sama di balok ada tegangan tali ke atas dan gaya gravitasi ke bawah. Ya. Nah, dari gambar gaya-gayanya udah semua yang bekerja. Sekarang kita harus jawab yang pertanyaan A lagi. Kemudian tentukan percepatan dari balok. Percepatan dari balok ini gimana nyarinya? Percepatan dari balok itu dari rumusnya dasarnya hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M dikali A. Ini kan hukum Newton biasa ya. Nah, tapi di sini kita terlalu banyak variabel yang kita nggak tahu. Jadi kalau begitu ini nanti aja. Karena kan ini tuh kan ntar ya bergeraknya tuh ke bawah. Ini tuh ntar bakal jadinya tegangan tali dikurangin W atau G gravitasi sama dengan M dikali A. Di sini kita nggak tahu T-nya apa, kita nggak tahu A-nya apa, A-nya yang dicari. Nah, ini kita nggak bisa nyari dulu, makanya kita harus mencari salah satunya dulu. Di sini yang bisa kita cari itu T-nya dulu. T-nya itu kan kita tahu kan sesuatu dari katrol kan. Makanya kita kerjain yang katrolnya dulu aja. Ini bisa kita kerjain tapi nanti aja. Oke, sekarang kita tinjau katrolnya dulu. Kalau ada katrol, dia tuh kan nggak begitu bergerak translasi, tapi dia bakal berotasi. Itu dia kan bakal muter terus kan, set, kan kayak katrol biasa. Nah, kalau begitu, yang bekerja pada dia itu bukan MA, tapi torsi. Torsi sama dengan inersia dikalikan alfa. Nah, torsi tadi rumusnya apa? Torsi kan F dikali R kan. F itu gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja dikalikan jarak yang tegak lurus ya. Kalau di sini kita buat aja garis kayak gini, di mana gaya yang bekerja tegak lurusnya adalah T dan jaraknya itu adalah R. Jadi di sini torsinya bisa kita tulis sebagai T dikali R sama dengan I, inersia. Inersia tadi rumusnya apa? KMR kuadrat. Di sini diketahui dari soal pusat masanya, I pusat massa sama dengan setengah MR kuadrat. Ya udah kita tulis aja, karena dia kan dari pusat masanya kan kita ada kan. Jadi setengah dikali M, sorry. Nah, ini M-nya masanya massa besar, karena dia kan massa katrol kan. M besar dikali R kuadrat. Nah, alfa ini kan, ini juga alfa kita nggak bisa cari kan. Tapi alfa ini bisa kita rubah ke bentuk yang ntar bisa kita masukin ke persamaan F sama dengan M kali A. Dari mana? Itu dari A sama dengan alfa dikali R. Dari sini berarti kita bisa rubah alfa sama dengan A dibagi R. Ini kita pisahin aja. Nah, berarti alfa di sini kita ubah aja jadi A dibagi R. Nah, kalau kayak gini kan ada yang sama. Kita bisa coret dulu nih. Ini R kuadrat dibagi R. Ini kuadratnya hilang. Nah, terus ini di kedua ruas ada R. Kita bisa bagi kedua ruas dengan R, makanya di sini R-nya juga hilang. Nah, di sini T, kita biarin aja T, karena kita sebenarnya nggak begitu ada cara nyari tahu, karena kita kan ada 2 variabel yang nggak tahu, T sama A. Ya udah kita biarin aja. Jadi T besar sama dengan M besar berapa? M besar tuh besarnya 3 kg. Ya udah masukin aja jadi 3 per 2
dikali A percepatan. Udah kan? Kalau gini kita udah bisa masukin ke persamaan di awal, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F. Nah, dari sini kan bendanya kan tadi kan bergerak ke bawah kan. Benda yang balok ini pasti bergerak ke bawah karena dia nggak mungkin ditarik ke atas. Nggak ada gaya nariknya gitu loh. Kan tegangan tali itu kayak cancel out, dia itu cuma gaya aksi-reaksi doang. Jadi sebenarnya gayanya pasti ke bawah. Makanya di sini gue W-nya dulu, gaya gravitasi dulu. Gaya gravitasi dikurang tegangan tali sama dengan massa dikali kecepatan. Gaya gravitasi itu tuh mg dikurang T tegangan tali tapi tadi kan kita udah tahu kan tegangan tali sebesar 3/2A. Ya udah kita masukin aja ke sini 3/2A. Nah sekarang M kecil, massa baloknya berapa? Massa baloknya adalah 6 kg, 6A. Dari sini kita bisa yang A nya kita pindahin ke kanan semua. Massa kan 6 dikali 10 sama dengan 6A ditambah 3/2A. 60 sama dengan 6 ditambah 3/2 jadinya 15/2. Ini kan jadinya 6 itu sama dengan 12/2. 12 tambah 3 jadinya 15/2A. Ya udah, dari sini kita tinggal A sama dengan 60 dikali 2 bagi 15. Nah, ini langsung aja kita hitung, dia tuh 120 dibagi 15 sama dengan 8. A satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, sampai sini yang bagian A udah beres. Ada yang mau ditanya dulu kah sebelum lanjut ke yang B? Kalau nggak ada ya udah kita lanjut ke yang B dulu. Di sini kita lihat dulu soal apa. Soalnya pada suatu waktu T sejak bergerak setelah T sekon artinya diketahui balok memiliki energi kinetik sebesar 6 Joule. Pada saat yang sama hitunglah energi kinetik rotasi katrol. Nah, ini kita mulai di halaman baru aja. Gimana? Sip. Nah, kita tahu energi kinetik itu kan biasanya kan apa? Energi kinetik sama dengan setengah M V kuadrat. Tapi ini tuh energi kinetiknya cuma energi kinetik translasi doang. Jadi sebenarnya energi kinetik itu harusnya ada lengkap, yaitu setengah M V kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Ini sebenarnya rumus lengkap EK tuh kayak gini. Cuman karena biasanya tuh karena bendanya tuh kan nggak bakal berotasi kan, jadi dia nggak ada setengah IW kuadratnya. Makanya biasanya kita hafalin cuman ini doang. Tapi sebenarnya dia tuh energi kinetik tuh harus ada setengah IW kuadratnya juga. Nah, ya udah sekarang kita tinjau dulu. Di sini yang kita tahu apa? Pada suatu titik sejak awal, balok memiliki energi kinetik sebesar 6 Joule. Nah, ya udah kita mulai di EK balok. Di sini balok. Energi kinetik ya sama dengan 6 Joule. Nah, balok itu energi kinetiknya apa? Sebenarnya rumusnya kayak gini juga, sepanjang ini. Cuman kan balok dia nggak mungkin berputar. Balok itu bergeraknya cuma transversi doang, kayak ke atas atau ke bawah doang. Makanya jadi dia tuh sebenarnya yang ini, yang setengah IW kuadratnya nggak usah dulu. Makanya kita langsung aja balok tuh EK-nya cuma ada ini tuh, oh ini tuh ada EK translasi. Dan yang di kanan ini adalah EK rotasi. Nah, karena balok cuma bergerak translasi doang, ya udah kita langsung masukin aja rumusnya. Setengah M V kuadrat sama dengan 6. Masanya kita tahu kan, 6 kan? Berarti setengah dikali 6 dikali V kuadrat sama dengan 6. Ini 6 kita coret aja dua ruasnya. Berarti kita tahu V kuadrat sama dengan 2. Dan V sama dengan akar 2. Nah, tadi kan kita lihat lagi ini gambaran nih.
si massa, nah tadi kan balok kan kayak bergerak ke bawah, setelah T sekon, si balok ini kan bakal bergerak ke bawah, mempunyai kecepatan V sama dengan akar 2 kan. Kecepatan V aja deh. Nah, di sini kan balok dan juga katrol kan dihubungkan dengan tali kan. Jadi, kecepatan balok itu bakal sama dengan kecepatan katrol. Karena kalau balok bergerak ke bawah secepat V, katrol juga akan berputar dengan transaksinya sebesar V juga. Karena dihubungkan dengan suatu tali yang sama. Kalau beda, talinya bisa putus atau enggak malah kendor. Makanya di sini tuh V balok, V sama dengan akar 2, itu bakal sama dengan kayak V dari katrol. Nah, sekarang kita tinjau katrol. Karena kan ditanyakan apa? Pada saat yang sama, hitunglah energi kinetik rotasi katrol. Makanya sekarang kita tinjau katrol. Katrol. Kita tahu kecepatan translasinya si katrol itu sama juga akar 2. Nah, tapi katrol ini kalau kita lihat di gambar ya, katrol ini bakal diam. Dia tuh nggak bakal bergerak ke atas ataupun ke bawah. Karena di katrolnya kan dikunci di tempat ini kan. Jadi katrolnya nggak bakal bergerak. Nah, tapi apakah itu berarti katrol nggak punya kecepatan? Enggak. Katrol punya kecepatan, tapi kecepatannya bukan kecepatan translasi. Katrol punyanya kecepatan rotasi. Kecepatan rotasi itu sama aja kayak omega. Nah, omega rumusnya gimana? Tadi kita udah tulis, rumusnya itu sebagai V sama dengan omega dikali R. Ya udah, berarti ini V kita ubah aja menjadi omega R sama dengan akar 2. Nah, berarti omeganya sama dengan akar 2 dibagi R. R-nya sekali lagi kita tahu tadi kan 0,2. Berarti akar 2 dibagi 0,2. Sama aja kayak 5 akar 2. Nah, ditanya apa tadi kan? Energi kinetik, ya kan? Nah, ya udah kita masukin aja ke rumus yang tadi di atas. Eka sama dengan, sebenarnya dia itu kan ada, dia itu sebenarnya ada dua, ada setengah mv kuadrat, ada setengah iw kuadrat. Tapi kita nggak perlu tinjau yang setengah mv kuadrat ya, karena tadi katrol nggak bakal bergerak secara translasi, dia cuma bakal muter-muter di tempat doang. Makanya dia tuh kita cuma bakal tulisnya sebagai setengah i omega kuadrat. Ini kita tulis aja deh, eka rotasi. Eka rotasinya sama dengan setengah i omega. Berarti kan setengah inersianya. Inersia katrol tadi itu setengah m r kuadrat. Ini m-nya yang besar, sorry. M r kuadrat. Dikali omega kuadrat. Omeganya apa? Omeganya 5 akar 2. Nah, berarti kayak tadi kan setengahnya, ya udah kita tulis aja, ini gabungin aja nih. Setengah dikali setengah mr kuadrat, jadi 1/4. M, masa katrol itu tadi 3. R itu 0,2. 0,2 kuadrat dikali, nah ini 5 akar 2 kuadrat, ya udah 5 kuadrat 25 akar 2 kuadrat 2. Nah, ini kita coret-coret aja, ini 2. Berarti 3/2 dikali, nah ini 0,2 kuadrat itu jadinya 0,04 dikali 25. Ini bakal jadinya, gua males gitu. Kalkulator dulu ya. Sebenarnya bisa nggak pakai kalkulator, tapi sekali lagi gue males. Ntar mah jangan pakai kalkulator ya guys. Oh ya, ini cancel out ya. 25 dikali 0,04 ya. Ya ini setelah kalian hitung, ya ini kan jadi habis. Apa? 1,5 bukan? Ya. Ini tuh ya 0,04 dikali 25 kan jadinya 1. Jadinya 3/2. Atau sama dengan 1,5 joule.
Cek emang nggak boleh pakai kalku ya? Gue lupa dah. Kan UAS fisika nggak boleh pakai kalku nggak sih? Karena Fisika nggak boleh pakai kalku. nggak boleh. Oh, Gara-gara begitu loh. sorry, Daripada lupa. Berarti yang boleh pakai kalku tuh kimia doang ya? Oke. Jadi semangat guys. Kalau bisa jangan males kayak gue. Cobain hitung sendiri. Cuman karena gue tutor, jangan ngikutin apa yang gue lakukan. Nah, itu udah. Energi kinetik rotasi katrol udah beres. Bagian B. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari sini guys? Sebelum kita lanjut ke yang C. Ya sorry. Ini geser bisa nggak? Digeser. Iya. Kalau nggak ada ya udah kita lanjut dulu aja. Kita sekarang ke yang C. C soalnya apa? Tentukan jarak yang ditempuh balok sejak bergerak sampai waktu T. Nah, tadi kan waktu T itu sama aja kan kondisinya kayak waktu kayak nomor yang B setelah T bergerak setelah T sekon gitu kan. Berarti kondisi C itu sama kayak kondisi di B. BTW, nomor buat ngerjain ini ada 2 cara. Sebenarnya terserah kalian kan pakai yang mana. Ada yang lebih suka pakai cara energi mekanik, ada yang lebih suka pakai cara dinamika. Kita bakal coba dua-duanya aja ya. Kalau energi mekanik, dia tuh pakai rumus kekekalan energi mekanik. Jadi EM1 sama dengan EM2. EM1 tuh adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, kalau gini sebenarnya sebelum kita ngerjain, gambar dulu aja sih. Kapan kondisi 1, kapan kondisi 2. Biar kalian nggak ketukar M1 itu apa, M2 itu apa. Nah, jadi kan pertama kondisi M1 tuh gue pengennya pada saat kondisi awal. Jadi ini tuh masih kayak, ini ada katrol, dia tuh bendanya tuh masih di sini. Nah, ini kondisi 1. Kondisi 2, dia tuh kan ini katrol, buat bendanya kalau dibiarin bakal jatuh kan. Nah, jadi dia tuh bakal terjatuh selama T second. Nah, dari sini ke sini tuh ada perbedaan ketinggian sebesar H. Main aja. Nah, jadi kalau gitu kan kondisinya gini, M1 tuh pada kondisi di awal-awal, dia masih diem, ketinggiannya masih di atas, dan M2 itu dia udah jatuh kondisinya. Ya udah, ini kita lanjutin gambar aja ya. EP1. Nah, di EP1 kan dia kan masih di atas kan, berarti dia punya ketinggian, dia bakal jatuh, makanya dia punya energi potensial. Energi potensialnya kita rumusin MGH. Ini sorry guys, ini garisin dulu deh biar jangan nyampur. Sorry guys, gue kurang rapi ngerjainnya. Nah, berarti EP1-nya ada kan? EP1-nya itu sebesar MGH. Nah, sekarang EK1-nya apakah ada? Kalau kayak gini kita harus ngecek dulu, biasanya dari soal, apakah dia punya kecepatan awal atau enggak. Karena ada yang kecepatan awal tuh sebenarnya kalian nggak bisa cari. Kalian harus antara dikasih dari soal, atau enggak kayak dari soal diketahui dia tuh diam awalnya. Nah, di sini kan sistem, nah kata kuncinya tuh di sini nih. Sistem dilepaskan dari keadaan tak bergerak. Berarti kondisi awalnya tuh katrolnya diem. Dan kalau sistemnya diem, sorry. Sistem itu artinya katrol dan baloknya diem. Jadi dia nggak punya kecepatan awal sama sekali. Makanya EK1-nya bakal 0. Selanjutnya EP2. Nah, tadi kan di sini kan ketinggiannya dianggap H. Kalau di sini gue anggap aja ketinggiannya di sini 0. Ini titik 0 lah, ini titik H-nya. Jadi gue bisa anggap EP2-nya sama dengan 0. Nah, terakhir ada EK2. Tadi EK itu apa aja? EK tuh kan kita sekarang tinjaunya EK sistem kan. EK sistem berarti tadi ada yang gue bilang, yaitu ada EK translasi, yaitu di sini tuh biasanya dari balok, dan juga EK rotasi. EK rotasi ini dari katrol. Ya udah, sebenarnya sekarang sebelumnya daripada kita jabarin dulu aja. Berarti dia adalah EK2 translasi ditambah
EK 2 rotasi. Nah, sekarang ini sebenarnya kita udah bisa masukin data-data yang kita punya. MGH, masanya berapa? Masa ini kan masa yang jatuh kan balok kan, guys. Berarti masanya kita harus pakai masa balok. Masa balok yaitu 6 kg, gravitasinya 10, H-nya ini yang kita cari, dia jatuhnya sebesar berapa jauh. Sama dengan EK translasi. EK translasi sebenarnya kalau kalian pengen nyari, kan kita tahu V-nya. Kalau pengen nyari lagi boleh, tapi kalau enggak, sebenarnya di sini dari nomor 2 ada dibilang sih. Pada suatu waktu T sejak bergerak, diketahui balok memiliki energi kinetik sebesar 6 Joule. Berarti itu tuh energi kinetik translasi. Semuanya itu 6 Joule yang translasi. Berarti energi kinetik translasi bisa kita saja langsung sebagai 6 Joule. Dan energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi juga kita udah nyari tadi. Energi kinetik rotasi itu kan berarti kan dari katrola doang kan? Yaitu yang tadi kita cari. Energi kinetik rotasi dari katrol sebesar 1,5 Joule. Ditambah 1,5. Ya, kalau yang ini tinggal selesain aja biasa. Di sini tuh 60H sama dengan 7,5 H. Ya, ini sekali lagi gue males kalkulator atau hitung, kalau kalian niat boleh. 0,125 meter. Nah, makanya jadi guys, tolong yang ini tuh teliti, karena kalau kalian yang B-nya aja udah salah, dapat 1,5 Joule aja nggak dapat, ke bawahnya pasti salah semua. Jadi teliti, please. Ini yang B, yang C. Nah, tadi kan gue bilang kan, caranya sebenarnya ada dua. Ini tuh pakai cara energi mekanik. Sebenarnya caranya ada satu lagi. Biasanya si Hama yang suka pakai cara gini, caranya pakai cara dinamika. Cara dinamika. Nah, kalau kayak gini tuh kita ngelihatnya kayak materi dulu. Di sini kan dia benarnya dari jam. Terus benarnya bakal jatuh. Jadi kita bisa anggap dia benarnya bergerak sebagai GLBB. Nah, tapi kalau ini kalian yang harus hafal rumus GLBB. Di sini kita tahu kecepatan awalnya 0, kecepatan di saat kecepatan akhirnya adalah 2, akar 2, sorry. Jarak yang ditempuh yang pengen kita cari. Makanya kita bisa pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0, sorry kegedean. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Nah, VT kuadratnya pada saat T sekon, ya kita tahu V-nya itu akar 2. Jadi langsung aja kita masukin 2. V0 tadi kan kita tahu, dari soal itu dia nggak ada kecepatan awal, jadi 0 ditambah 2. Nah, terus kalau kayak ini A-nya dari mana? Ya, A-nya kan tadi kita udah nyari di soal nomor 1. Berapa percepatan dari balok? Percepatan balok itu bakal konstan, yaitu sebesar 8 meter per sekon. Jadi bisa kita masukin langsung. Di sini 8 meter per sekon dikali S itu jarak yang ditempuh. S itu bisa kita anggap juga sebagai ketinggiannya, karena dia kan jarak yang ditempuhnya vertikal. Nah, kalau gini, ini 2 sama dengan 16H, bisa dicoret. Ini 1 sama dengan 8H, H-nya sama dengan 1/8, atau sama aja kayak tadi, 0,125 meter. Jadi kalian pengen pakai cara apapun, jawabannya harusnya sama kalau kalian tetap teliti dan semuanya benar gitu. Mau pakai cara energi mekanik, mau pakai cara dinamika, pakai GLBB lagi. Ini terserah kalian, suka-suka kalian. Kalian nyamannya pakai yang mana. Tapi kalau ya dinamika minusnya kalian harus ngerti apal GLBB gitu loh. Tapi kalau energi mekanik, gue nggak suka aja sih pakai energi mekanik, selin. Jadi gue lebih suka pakai dinamika, jujur. Tapi sekali lagi nggak ada salahnya pengen pakai metode mana aja. Sekian guys, ada yang mau ditanya dulu nggak nomor 1 ini? Sebelum kita ganti ke soal berikut. Aman kah? Aman kah? Aman? Ya udah aman, kita lanjut aja ke soal berikutnya. Sorry ya guys, belum disiapin. Nah, ini. Ngarap. Nah, gak ada yang mengharap ya. Udah. Nah, soalnya gini. Sebuah sistem, nah kalau kayak gini udah pasti, hampir pasti. Soal itu soal kesetimbangan. Karena sistemnya setimbang. Kayak semuanya tuh dia nggak bakal bergerak.
Sebuah sistem terdiri dari sebuah batang homogen dengan massa, ini massa batangnya adalah 10 kg. Kita tulis aja deh biar ntar nggak lupa. M, daripada M kita tulis massa batang MB aja ya. MB sama dengan 10 kg. Dan panjang L sama dengan 2 meter. Serta dua bawah balok identik. Di sini tuh, di sini sama di sini balok identiknya tuh guys, C sama D. Sebesar 2 kg, masanya 2 kg. Nah, ini kalau bisa namanya beda. Gue pengen namanya massa balok di C sama massa balok di D. Dia sama dengan 2 kg. Sistem ini digantung menggunakan tali di titik A dan B, sehingga batang berada pada keadaan setimbang seperti terlihat pada gambar. Gambarnya gini, nomor yang A, seperti biasa, step 1 kayak gini tuh selalu gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Nah, kalau gitu kita gambar lagi aja guys, dari awal. Deh. Ini kita gambar lagi, dia tuh ada atapnya. Terus di kiri dan kanannya ada tali. Dia bakal ada batang. Terus di sini ada titik C. Ini ada titik D. Panjangnya sebesar L, ya udah kita nggak usah tulisin. Nah, sebenarnya kalau pengen disuruh gambar gaya, ini aja udah cukup. Sekarang kita coba semua gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja ada apa aja? Pertama, batangnya punya berat kan? Kalau punya massa, batangnya punya massa kan? Kalau batang punya massa, berarti punya gaya gravitasi juga. Ini adalah gaya gravitasi dari batang. Selain batang yang punya massa apalagi adalah kotak di C dan juga di D. Jadi masing-masing punya gaya gravitasinya. Ini gaya gravitasi di C, ini gaya gravitasi balok D. Kebalik ya guys. Sorry. Di sini yang balok D, di sini gaya gravitasi balok C. Selain itu ada apa lagi? Nah, ini kan kalau kalian lihat semuanya ke bawah semua nih, padahal ini kan setimbang. Harus ada yang ngebalance. Yang ngebalance apa? Gaya tegangan tali. Di sini kan ada tali, ada tegangan tali. Ini namanya tegangan tali aja. Tapi tegangan tali ini bisa jadi beda, makanya kalau bisa namanya beda. Misalkan titiknya A. Ini A, ini B. Ya udah kita namanya tegangan tali A, ini tegangan tali B. Udah sih guys, kalau buat gaya yang bekerja ini aja. Semua gaya berat sama gaya tali yang nahan semuanya. Ya, ini kalau bisa kalian gambar diagram gaya jangan salah sih. Soalnya kan ke bawah-bawahnya pasti bergantung sama diagram gaya yang kalian bikin. Jadi kalau bisa ini jangan salah. Biar hitungan kalian juga nggak salah. Udah paham sampai sini? Kalau paham lanjut aja ya. Soalnya ini kan cuma gambar diagram gaya doang. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor B. B ini soal apa? Tentukan gaya besar tegangan tali A. Nah, kita pengen gaya tegangan tali yang di sini. Besarnya berapa? Oke, sekarang kita masuk ke rumus dulu. Sorry, tadi gue lupa ngasih rumus di awal. Kalau kasih timbangan, basicnya ada 2. 1, sigma torsi sama dengan 0. 2, sigma F sama dengan 0. Ini basicnya sebenarnya kalian cukup tahu ini 2 doang kalau buat kesetimbangan. Ya sama torsi tahu lah ya. Torsi kan F kali R kayak yang tadi di awal. Sama F itu M kali A biasanya. Atau biasanya dikasih sih F sih. Tapi kalau kayak gini, ya ini 2 doang sih sebenarnya rumusnya. Nah, di sini kan besar gaya tegangan tali A. Kita tahu semuanya setimbang. Kalau gitu, kalau kayak gini biasanya pakai ini tuh biasanya pakai sigma torsi kalau kayak gini. Sigma torsi sama dengan 0. Nah, tapi kita pengen tahu sih pusat sigma torsinya di mana. Sebenarnya bebas. Tapi sebenarnya nggak bebas-bebas banget sih. Kalau kalian bisa buat nyari kesetimbangan dong, sebenarnya bebas. Kayak bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bebas. Tapi masalahnya, kalau kalian milih titiknya random, nggak semua informasi kalian tahu. Di sini kita punya 2 informasi yang kita nggak tahu, yaitu tegangan tali B dan tegangan tali A. Sedangkan tegangan tali A ini kan yang pengen kita cari. Makanya kalau bisa ini jangan dihilangin. Sedangkan tegangan tali B kita nggak tahu, terus nggak dicari juga. Makanya kalau bisa kita hilangin. Makanya kita pilihnya pusat torsinya yang kita ngecek sigma torsi sama dengan 0 di sini di titik B. Kenapa? Karena tadi rumus torsi apa? Rumus torsi kan F kali R kan.
Nih gayanya ke atasnya, ada tegangan tali B ke atas. Tapi jaraknya berapa? Jaraknya 0 kan? Berarti dia tuh karena di sini dia nggak bakal menyebabkan torsi sama sekali. Makanya di sini sigma torsinya bisa kita hilangin. Makanya kita pilih kalau sigma torsi sama dengan 0, selalu pilih pusat. Di sini kita pilih pusatnya di titik B. Nah, kalau pusatnya kita udah tahu titik B, sekarang semuanya kita bisa cari kan. Torsi tadi rumusnya apa? F dikali R. Nah, ya udah. Kita satu-satu aja tulisnya. Pertama, ini dulu jaraknya berapa nih? Yang F di gaya gravitasi D. Ini jaraknya L per 3. Ya udah, gaya gravitasi D dikali jaraknya. Jaraknya adalah L per 3. Satu lagi guys, yang penting adalah tanda. Tandanya positif atau negatif. Kalau torsi itu, kalau dia, nah ini kan pusatnya di sini. Sekarang kita ngeliatnya gaya gravitasi D. Kalau ini muter, dia bakal muternya kayak gini kan. Dia bakal muter ke arah sini gitu, kalau misalkan ini muter. Kalau dia arahnya searah jarum jam, tandanya negatif. Sorry, jelek. Tandanya negatif. Kalau dia arahnya berlawanan jarum jam, dia tandanya positif. Sekarang kita lihat nih, dia muternya gini kan, berlawanan arah jarum jam. Makanya kalau gini tandanya positif. Sebenarnya ini positif negatif tuh kayak persetujuan aja. Kayak kalian kalaupun ngitung, kalian kalaupun kebalik nggak apa-apa asal kalian konsisten. Tapi biasanya sih yang disetujui itu yang searah jarum jam negatif, yang berlawanan arah jarum jam positif nilainya. Nah ya udah, yang gaya gravitasi di D udah, kita lanjut lagi ke gaya gravitasi yang di B. Jumlahnya juga positif karena dia searah jarum jam, muternya bakal ke sini. Berarti gaya gravitasi di batang, sorry bukan di B ya, ini gaya gravitasi batang. Kecil aja deh. Gaya gravitasi batang dikali jaraknya. Nah, jaraknya di soal tuh nggak dibilang. Kan kayak beratnya di mana gitu ya. Nah, tapi konsepnya tuh kalau dia ada sebuah batang, beratnya dia tuh di mana? Adalah di pusat masanya. Pusat masanya gimana? Berarti dia pas banget di tengah-tengah. Kalau ini L, jarak dari sini ke jarak dari tengah ke samping adalah setengah L. Berarti gaya gravitasi batang itu atau berat batang itu pasti bakal di tengah-tengah batang itu. Nah, makanya karena dia di tengah-tengah batang, jarak dari tengah batang ke titik B adalah setengah L. L per 2. Lanjut. Yang B udah kelar, ada apa lagi? Ada di C. C arahnya juga sama, ke arah sini muter ya, bakal berlawanan arah jarum jam. Ya udah, sama lagi aja, nggak usah dirubah-rubah. Gaya gravitasi C. Nah, tapi sekarang jaraknya apa? Nah, kalau disoalkan, kita tahu nih, jarak C dari sini ke sini adalah 1/6 L. Sorry ya guys, nggak biasa pakai tab. 1/6 L. Nah, tapi sekali lagi, kalau jarak ini, jaraknya dia harus dari tempat dia muter. Titik dia muter kan di B. Berarti jarak dari sini ke sini berapa? Ya jarak 1 dikurang halo. Disconnect. Terus ya. Halo guys, sorry tadi disconnect. Oh, saya jelek. Sorry guys, tadi terakhir sampai mana ya? Sorry.
Sampai gua ngejelasin yang ini 5/6L udah belum? Ntar baru nyampe situ, Kak. Baru nyampe situ ya? Sorry. Ya udah gua undo dikit ya. Nah, sekarang kita tadi kan ada tinggal gaya gravitasi yang di D, gaya gravitasi batang. Nah, sekarang yang terakhir kita gaya gravitasi di C. Gaya gravitasi di C, jaraknya berapa? Kita tahu jarak dia ke kiri itu 1/6L. Nah, tapi kan kita nggak pengen dia pusatnya di sini. Kita pengen pusat dia di pusat dia yang muter. Kita ambilnya kan di B kan. Berarti jarak dari sini ke kiri adalah 1/6L. Jarak ke kanan adalah 5/6L. Ya tinggal 1L, L dikurangin 1/6L. Makanya dapat 5/6L. Nah, ya udah. Jadi gua 5/6L. Udah, apakah ada lagi gayanya? Masih ada satu lagi, yaitu gaya tegangan tali. Biar dia bisa balance kan, ada plus, harus ada minusnya. Nah, di sini kan tegangan tali kan gini. Dia bakal memutarnya ke arah sini. Kalau mutarnya ke arah sini berarti dia searah jarum jam. Tandanya dia bakal negatif. Negatif gaya tegangan tali A. Panjangnya berapa? Ya dari ujung batang ke batang yang lain. Ya udah, berarti panjangnya seluruh L sama dengan 0. Nah, ini buat torsi, sigma torsi. Ini dulu guys, paham nggak? Kalian tuh kalau buat sigma torsi pentingnya kalian harus tahu gayanya apa yang bakal membuat dia bikin torsi, arahnya dia bakal positif atau negatif, sama jaraknya berapa. Itu sih yang penting sih. Udah? Kalau udah oke, kita lanjut aja. Ini yang negatif sendiri nggak enak lihatnya, jadi kita pindah ruas aja dia ke kanan. Ya. Jacob, itu Livia ada nanya. Oh, sorry. Gua nggak ngebuka chat Teams. Jadi kalau bisa ada unmute atau kabarin aja ya, guys. Sabar. Chat, mana Teams? Suruh baca ini. Guys, sorry guys, boleh bacain nggak? Teamsnya. Ada yang Kak, bisa temen nggak, Kak? Livia nanya kenapa searah jarum jam negatif berlawanan arah positif. Nah, Kenapa itu tuh emang sebenarnya kenapa positif, kenapa negatif? Sebenarnya itu tuh cuman kayak konvensi aja, kayak dari orang-orang fisika yang atasan sana lah, gue juga nggak kenal siapa. Mereka nentuin kalau searah jarum jam tuh negatif. Sebenarnya ada alasannya. Tapi ya sebenarnya guys, kalau kalian arahnya kebalik, selama konsisten nggak apa-apa. Di perhitungan tuh sama sekali nggak bakal ngaruh. Kalau kalian pengen searah jarum jam positif, kebalikan arah jarum jam, berarti gimana? Iya, kebalikan arah jarum jam negatif. Sebenarnya ke perhitungan nggak ngaruh sama sekali. Jawabannya bakal sama persis. Jadi sebenarnya kalau buat ngitung-ngitung doang nggak masalah sama sekali. Itu tuh lebih kayak konvensinya gitu loh. Kayak normalnya orang-orang tuh kalau ngeliat torsi, kalau salah jarum jam dia nilainya bakal positif. Begitu. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen kayak gini, sebenarnya di perhitungan nggak masalah sama sekali. Jawabannya bakal sama persis. Jadi ini lebih ke pilihan aja sih sebenarnya. Dan disetujuinya biasanya kayak gini. Begitu. Ya udah, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Nah, ini kita bisa pecah deh. Ini kegedean ya kayaknya ya. Selin dikit. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi tadi apa rumusnya? Massa dikalikan gravitasi. Ya udah, kita tulis deh. Massa D dikali gravitasi dikali panjangnya berapa? L/3. Ditambah gaya gravitasi batang. Massa batang dikali gravitasi dikali L/2. Boleh. Ditambah gaya gravitasi di C. Ya udah, massa C dikali gravitasi dikali pembuat gayanya berapa? 5/6L, tulis. Sama satu lagi. Nah, ini kan tadinya negatif kan? Gak enak lihatnya. Ya udah, kita pindah ruas aja. Sama dengan TA ini kita nyarinya gimana? Ya nggak bisa dicari, kan ini ditanya. TA ini ditanya dikali L.
Ini TA bakal kita biarin aja sampai bawah, beneran bawah banget. Karena yang bakal kita dapat tuh TA. Nah, sekarang kalau kalian notice nih guys, di setiap rows tuh ada L-nya. Kalian boleh sebenarnya L-nya pengen langsung dimasukin tadi. L-nya langsung masukin, kita diketahui kan L-nya berapa? Panjang batang itu kan ketahui 2. Tapi kalau kalian males kayak gua, ini L-nya bisa langsung kalian coret aja. Karena kan dia ada di semua ruas. L-nya coret, L-nya coret, L-nya coret. L-nya coret. L-nya coret, ini juga L-nya coret. Karena anggapannya ruas kiri kanan gua bagi L. Jadi L semua hilang. Ini buat biar hitungannya simpel aja sih. Gue males aja kalau L banyak. Nah udah, kalau kayak gitu semua datanya sekarang bisa kita langsung masukin. Masa di D berapa? Ada udah nyatet kan? Masa di C sama masa di D sama, yaitu 2 kg. Ya udah, di sini 2 dikali 10, gravitasinya 10. Ya guys, kebetulan satu lagi karena kita kan nggak pakai kalkulator ya. Jadi gravitasinya 10. Biar gampang hitungnya juga. Kalau kalian 9,8 mampus sih nggak punya kalkulator mah. Lanjut, masa batang berapa? 10 kg. Masukin. Dikali panjangnya setengah karena L-nya semuanya udah dicoret kan. Masa C sama aja kayak masa D, 2. 2 dikali 10 dikali 5/6. Sama dengan TA. Nah, udah kan ini dari bentuknya TA sama dengan kan. Ini tinggal kalian hitung semua. Hasilnya bakal dapat A. Nah, itu berapa hasilnya? Dah, sekarang yang D. Yang D itu berapa? 20 bagi 3. Ya udah, 20 bagi 3 deh, boleh deh. 20 bagi 3 ditambah 10 kali 10, 100 bagi 2, 50. 50. Ditambah 2, ini bisa dicoret dulu deh. 6 sama 2 kita bagi ya. Ini jadi 3 aja. Jadi kalau gini ditambah 50/3 sama dengan TA. Ini koefisiennya sama nih, 50/3 sama 20/3. Ya udah, satuin aja. Jadinya 50 ditambah 70/3 sama dengan TA. Sebenarnya kalau ada kalkulator boleh masukin langsung kalkulator, tapi kebetulan sekali lagi nggak boleh pakai kalkulator, jadi ya satu-satu aja. Ini kalau udah kita bisa jadi langsung aja TA sama dengan, ini kita samain semua penyebutnya jadi 150/3 ya. 150/3 tambah 70/3, dia jadinya 220/3. Tadi kenapa ada yang mau ngomong kah? Atau aman? Ini Jack, mau nanya Jack. Oh, enggak jadi. Kenapa? Nggak Tadi jadi. panjangnya jadi L/2, 5/6 L. Itu dari mana ya, Jack? Nah, panjangnya dari mana? Karena kan rumusnya tadi apa? Sigma torsi sama dengan 0 kan? Nah, sigma torsinya sama dengan 0, kita harus pilih dulu pusatnya mau di mana. Mau sebenarnya bebas pusatnya, mau pilih di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Cuman kalau kayak gitu bakal ribet. Nah, makanya kita pilihnya tuh di B titiknya. Kenapa? Karena kalau kita pilih di B nih, buat si tegangan tali B ini nggak bakal nyebabin torsi. Makanya kita pilih pusatnya di B. Karena kan jaraknya kan bakal 0 kan, mau gimana pun dia nggak bakal bikin torsi. Nah, makanya kita pilih pusatnya di B. Oke, sekarang udah paham kan pusatnya di B. Sekarang jaraknya dari mana? Ya jaraknya tinggal jarak dari suatu titik ke titik B, ke kanan. Contoh, yang pertama nih, yang G gravitasi D. Jaraknya berapa? Jaraknya dari soal dikasih L/3. Ya udah, langsung aja L/3. Selanjutnya, ini G gravitasi batang. Kalau batang, kenapa setengah L? Kenapa L/2? Padahal di sini kan nggak ada. Itu tuh dari teori, kalau dia tuh berat, dia tuh bakal gaya beratnya bakal keluar dari pusat masanya. Pusat masanya pasti tengah-tengahnya gitu loh. Pusat masanya ya berarti setengah L. Beneran di tengah-tengah banget gitu. Lanjut, yang C. Gaya gravitasi C di sini. Kita tahu dari C ke kiri itu 1/6 L. Ke kanannya berapa? Ya tinggal L dikurang 1/6 L. Ya kan? Jadi kita tahu L-nya. Ini tahu ini 1/6 L. Ya segini tinggal 1 L dikurangin 1/6 L. Makanya kita dapat hasilnya 5/6 L. Sama satu lagi, tegangan tali yang kiri, ya jaraknya batang, seluruh batang L. Begitu. Sorry ini kehapus.
Ini kalau kalian tanjanin desimal juga boleh sih. Ini tuh berarti harusnya sekitar 73,33 ya. Tapi kalau kalian nggak ada kalkulator, nggak yakin pecahannya bakal, nggak yakin desimalnya bakal berapa, gua sih pengen main aman, ya udah biarin aja pecahan. Oh, tapi jangan lupa satuan, satuannya Newton. Dari tadi gue kayaknya lupa satuan terus ya guys. Sorry. Kalau gue banyak lupa satuan, tolong ingetin aja guys. Itu satuannya apa, tanyain aja gitu. Karena kebetulan gue juga suka lupa. Oke, yang B udah kelar guys. Sementara ada yang mau ditanyain dulu, apa bisa kita lanjut? Gak ada yang jawab, lanjut. Sekarang, yang C. Yang C ini soalnya apa? Kalau tinjau situasi lain. Nah, ini kita gambar dulu aja deh. Kedua balok dihilangkan dari sistem. Berarti cuma ada batang sama atapnya doang, sama tali-talinya doang kan? Ini ke bawah, ini batang. Sama tali-talinya doang. Yang balok-balok ini di atasnya udah dihilangin nih, yang C sama di D-nya. Kedua balok dihilangkan dari sistem. Kemudian tali B diputus. Ini kan A, ini B. Tali B kita putus. Hitung percepatan sudut batang sesaat setelah tali tersebut putus. Diketahui momen inersia batang homogen terhadap pusat masanya bla bla bla. Oke, sekarang ini kan putus nih. Kalau ini putus, dia bakal ngayun ke sini kan? Tali B putus. Batangnya berarti bakal ngayun kan, mau nggak mau kan? Berarti dia udah bukan lagi kesetimbangan. Jadi aturan yang awal ini yang gue bilang sigma torsi sama nol, sigma sama nol ini udah nggak berlaku lagi. Karena udah nggak setimbang, udah putus talinya. Nah, jadi gimana? Diketahui momen inersia, ditanya apa? Percepatan sudut. Percepatan sudut ya dia tuh kan dicarinya alfa. Alfanya apa? Itu kan. Percepatan sudut ya sebenarnya gampang sih. Rumusnya tadi gue udah kasih di materi yang awal banget. Di sini torsi sama dengan inersia A. Karena kan sekarang kan sigma torsinya udah bukan nol lagi, udah nggak setimbang. Jadi udah ada torsinya gitu loh. Ya udah, kita masukin aja rumusnya torsi sama dengan inersia dikali apa? Inersia dikali alfa. Oke, torsi. Torsinya apa? Pertama, cuma ada satu sih torsinya sih. Nih, kan batang-batangnya kan dihilangin kan. Berarti yang bekerja cuma ada gaya gravitasi batang. Nah, tapi kalau tadi kan dia kan bergeraknya kan muternya kan kita milihnya di B kan, karena biar gampang kan. Karena B kita nggak tahu, terus yang dicari A, jadi nggak boleh di A. Nah, tapi sekarang titik B udah putus. Titik B udah putus, ya udah nggak bisa pakai B lagi. Logikanya nih, ini kan kalau ngayun bakal gini ya guys. Berarti pusat rotasinya di sini. Ini tuh kan nggak bakal kemana-mana. Malah benda lain si B ini bakal ngayun terus dan berotasi di A. Jadi pusatnya sekarang pusat rotasinya di A. Makanya torsinya apa aja? Kayak yang bekerja ya cuma satu, cuma gaya gravitasi. Berarti gaya gravitasi B dikali pembuat gayanya R ya setengah L. Sama dengan inersia. Nah, inersia tadi diketahui kan dari soal kan. Tapi baca, diketahui momen inersia batang homogen terhadap pusat masanya IPM sama dengan 1/12 ml kuadrat. Jadi, kalau yang kita tahu di rumus yang kita disuruh hafalin kan biasanya kan 1/12 ml kuadrat. Itu tuh cuma berlaku kalau misalkan ini ada batang. Ini ada pusatnya, ini pengen diputer gini. Jadi kayak batangnya tetap, yang lainnya muter. Jadi kayak baling-baling gitulah anggapannya lah. Itu kalau inersia di pusat massa. Tapi kan sekarang kan enggak kan? Sekarang kita nggak pengen muter di pusat massanya. Kita pengen muter tuh di ujung batangnya gini. Pengennya gini kan? Nah, kalau kayak gitu gimana caranya? Nah, itu ada rumus lagi. Sorry, gue belum ngasih ya. Rumusnya adalah inersia kalau di sisi sama dengan inersia. Apalah. Inersia pusat massa ditambah massa dikali D kuadrat. Di mana D ini seberapa jauh digeser. Ini tuh kayak jarak pusat. Jarak dari pusat rotasi. Pusat rotasinya kan salah di sini kan. Kita pengen sekarang pusat rotasinya di A. D itu berarti jarak antara pusat rotasi, antara pusat massa
dengan pusat rotasi baru. Nah, kalau tadi kan I pusat masanya kita tahu tuh tadi berapa. Nah, kalau gitu ininya jangan dulu deh. Kita kerjain yang inersianya dulu deh. Inersia sistemnya berapa? Kita kerjain dulu. Inersia tadi rumusnya apa? I pusat massa, diketahui tadi dari soal, 1/12 ml kuadrat ditambah massa dikali D kuadrat. D itu seberapa jauh dia digeser ya. Berarti kan kita dari asalnya kan pusat massanya di sini. Kita pengen diputar sekarang di kiri. Berarti seberapa jauh? Ya, setengah L. Berarti D-nya itu adalah setengah L. Dikuadratin. Karena rumusnya MD kuadrat. Jadi sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah setengah dikuadratin jadi 1/4. M tetap L kuadrat. Ini ml kuadrat. Bisa kita gabungin. Jadinya ml kuadrat 1/12 ditambah 1/4 berapa? 1/4 itu kan sama aja kayak 3/12. Jadi 4/12. 4/12 sama aja kayak 1/3. Makanya kalau ada rumus-rumus tuh, kalau di pinggir batang tuh sepertiga ml kuadrat, dapatnya dari mana? Dapatnya dari rumus ini. Inersianya digeser dari pusat massa ke sisinya. Sisi kan jaraknya kan setengah L. Makanya dapat sepertiga ml kuadrat. Di sini kita langsung masukin aja. 1/3 ml kuadrat dikali alfa. Alfanya justru yang pengen kita cari. Jadi biarin aja alfa. Ya udah beres deh. Kalian tinggal masukin aja angka-angkanya. Oh, ini beta jarak ini L kalau pengen dicoret boleh. Karena kan sama-sama ini L kuadrat, L kuadratnya hilang. Boleh. Gaya gravitasi batang berapa? Ya tinggal massa dikali gravitasi. Sama dengan 1/3. Ini masanya kan biasanya kan massa katrol atau massa suatu rotasinya kan. Di sini berotasinya juga batang juga. Ya udah massa batangnya biarin aja massa batang, bisa dicoret juga. Massa batang. Kenapa ini ada garis bawah? Ah, massa batang. Dikali L dikali L. L langsung masukin aja. L kita tahu kan berapa? L-nya adalah 2 meter. Nih. 2 dikali alfa. Nah, ya udah, ini tinggal pindah ruas aja. Ini gravitasi kita masukin 10. Ini 3 kita pindah ruas ke kiri jadi 3. Ini 2. Jadinya 30/2. Kenapa 30/2? Sabar guys. Gua ada yang blunder tapi gua nggak tahu blunder. Sama dah guys. Gua tahu gue. Oh, sorry guys, ini setengah gua ketinggalan. Setengah aja yang ketinggalan guys. Di sini ada setengah. Ya, berarti di sini juga setengahnya ada 2 lagi muncul. Nah, sama dengan alfa. Ini kan setengah dikali ini 2 pindah ruas. Jadinya alfanya sama dengan 30/4. Sama dengan 7,5. Ini alfa satuannya apa? Kalau A kan percepatan kan meter per second kuadrat. Kalau ini alfa, yaitu percepatan sudut. Makanya satuannya apa sih ini? Radian per sekon kuadrat. Kelar deh guys. Nomor. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi? Silakan kalau pengen lihat dulu. Kira-kira ada yang nggak paham, tanyain aja. Nggak ada? Lanjut. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini gue suka. Ini adalah soal, itu bisa dibuka.
Nah, kalau kayak gini udah ada tercelup-tercelup ini udah pasti ini soal fluida. Gua kasih dulu deh rumus-rumusnya deh yang bisa dipakai biar ntar kalian rada bisa ngira-ngira gitu bakal pakai apa. Pertama, ditanya tekanan absolut atau tekanan aja. Berarti dia itu adalah P0 ditambah rho G. Habis itu apalagi ya? Oh, gaya Archimedes biasanya. Gaya Archimedes itu sama dengan rho fluida dikali volume benda tercelup dikali gravitasi. Habis itu ada Pascal. Pascal tuh basically P1 sama dengan P2. Kalau ini tuh biasanya lanjut lagi, P itu rumusnya tuh kadang-kadang kita dibuatnya sebagai F per A. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Apa lagi? Kalau ini aja sih kalau buat fluida statis mah. Karena kan di sini kelihatan juga kan airnya ya gini-gini aja. Airnya nggak bakal tiba-tiba loncat keluar kan. Ini fluida statis. Jadi ya rumusnya paling gini-gini aja sih. Nggak bakal jauh dari ini. Nah, ya udah, kita udah bisa mulai ngerjain yang ini. Pertama kita tulis dulu deh. Kalau ini fluida biasanya ada banyak rho-nya gitu. Jadi kalau bisa tulis aja deh. Pertama, masanya 16 kilo. Tulis. Rho kubus, massa jenis kubus. Rho kubus sama dengan 2000 kilogram per meter kubik. Habis itu ada apa lagi? Rho air. Rho air sama dengan 1000 bla 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 per bla bla bla, males. Nah, kalau udah sekarang kita udah bisa ngeliat ke gambar nih. Ada gambarnya kayak gini. Set. Jelek, nggak apa-apa lah. Ini ada atap. Tiba-tiba. Ada atap. Ini kita ada garis kayak gini. Ini dihubungin sama tali. Nah, ditanyanya adalah, oh, dari sini dulu deh. Yang tenggelam segini sebesar HA. Ditanya, buat yang, udahlah. Pertanyaan A. Tentukan besar tekanan absolut pada sisi bawah kubus. Berarti kan pada bagian ini kan, sisi bawah kubus kan. Tadi tekanan absolut rumusnya apa? Tekanan absolut rumusnya P0 ditambah rho GH. P0 tahu, rho-nya rho fluida. Oh, sorry guys, ini jangan sampai salah, ini rho-nya rho fluida ya. Rho fluida dikali gravitasi dikali H. Rho fluida gampang, gravitasi gampang. H udah tahu belum? H dari sini ke sini sih tahu. Tapi di sini kan pengennya kan pada dasar kubus kan. Berarti harus segini. Nah, kalau kayak gitu nyarinya gimana? Ya, ini dibilang kan ini kubus. Berarti ini tuh jari-jari rusuk kubus kan. Ketinggian ini tuh ketinggian rusuk kubus. Rusuk kubus bisa kita cari atau enggak? Ya, bisa. Sorry, ada satu lagi rumus yang ketinggalan. Rumusnya ya basic sih. Rho sama dengan massa dibagi volume. Ini rumus rho MV, jangan pernah lupa aja, ini penting, sangat penting, banyak pakai, jangan lupa. Ya udah, tadi kan kita tahu rumusnya rho sama dengan massa bagi volume. Rho sama dengan massa dibagi volume. Rho kubus kita tahu kan? Rho kubus. Rho kubus berapa? 2000. Massa kubus 16 kilo. Nah, berarti V-nya bisa dicari kan? V-nya itu sama dengan pindah ruas bla 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 bla. Itu jadinya 1/125. Ini tuh satuannya masih meter kubik. Nah, volume. Ini kan kubus kan? Volume ya berarti volumenya adalah rusuk pangkat 3. Berarti rusuk sama dengan, ini tinggal diakar pangkat 3. Makanya gue beriin 125 soalnya diakarin bagus. 1/5. Sama dengan 0,2 meter. Oke. Nah, berarti kita udah tahu nih. Dari permukaan air sampai ke
titik ke atas kubus tuh adalah berapa? 10 cm. Dari atas sini ke bawah sini kita tahu berapa? 0,2 meter. Nah, ini 10 cm, kita rubah dulu jadi 0,1 meter. Berarti ketinggian H-nya yang pengen kita cari buat rumus dalam tekanan absolut, H-nya itu adalah HA ditambah R. 0,1 ditambah 0,2, jadinya 0,3 meter. Ya udah, kalau udah kayak gini gampang, tinggal masukin ke rumus. P sama dengan P0 ditambah rho GH. Rho fluida. P0 tahu nggak berapa? Tahu. Oh, sorry. P0 tuh tekanan 0 tuh tekanan udara ya. Tekanan udara sama aja kayak P atmosfer ini. 1,01 dikali 10/45 Pascal. Itu biasanya nggak pernah berubah sih. Value-nya paling segitu-gitu aja. Ditambah rho fluida. Rho fluidanya apa ini? Air kan? Air tadi berapa? 1000. Ditambah 1000. Gravitasinya berapa? 10. Nah, hanya yang kita cari tadi 0,3. 0,3. Yeay. Udah ini tinggal dihitung aja. 1,01 dikali 10/45 itu 101.500. Kenapa ada 500? Enggak dong. Sorry guys. Bingung sendiri. 101.000 kan 10/45 itu 100.000. Ditambah 0,3 dikali 10 3. Ya udah 3.000. Jadinya 104.000. Satuannya apa? Satuannya Pascal. Yeay. Oke. Udah kelar gini aja. Ada yang mau nanya kah? Ini rada ribet karena yang diketahui itu datanya kan dia kan cuma HA-nya doang kan. Kita harus nyari dulu suku kubusnya itu berapa. Ribetnya itu doang sih. Kalau nggak mah masukin buat yang fluida beneran fluida mah cuma gini-gini doang dah. Akan absolut pasti gini-gini doang. Balik lagi gini-gini lagi. Udah, kalau yang tekanan absolut beres. Sekarang kita B, 4B. 4B ini juga gampang banget. Tadi kan rumusnya udah gue kasih kan. Ini jangan FA tuh bisa gaya apung atau gaya Archimedes. Tergantung kepercayaan masing-masing. AFA tuh boleh gaya apung atau gaya Archimedes. Suka-suka lah. Rho fluida. Berarti kan gaya Archimedes sama dengan rho fluida dikali gravitasi dikali volume yang tercelup. Rho fluidanya kan air kan. Udah 1000, gravitasinya 10. Rumus volume yang tercelup. Di sini kan kita kelihatan banget di gambar juga. Yang tercelup ya semuanya tercelup. Kita tahu volume bendanya nggak? Ini udah nyari. Ya udah, kita pakai aja manfaatin yang kita udah cari. Dikali 1 dibagi 125. Hitung bla bla bla. Dapat ntar tuh ini bakal jadi 80 Newton. Udah beneran gini doang guys. Di Archimedes mah masukin rumus ini doang. Udah, kalau ada yang ditanya lanjut C. C itu rumusnya besar tegangan tali. Tegangan tali gimana carinya? Ya ini ya mau gimana lagi? Tegangan tali ya carinya lihat dari ini. Tegangan tali arahnya ke atas. Ada G apung ke atas, ada G berat ke bawah. Ya udah ini tuh hukum Newton aja. Kita ke bawah bisa langsung aja hukum Newton 2 ini. Kayaknya nggak bakal cukup deh guys. Apa di kanan ya? Oh kanan bisa ding. Sabar ya guys. Cukup lah. Nah sekarang kita cek. Ditanya tegangan tali. Ya kalau kayak ini basisnya tuh sigma F sama dengan M dikali A. Sorry guys, bukan M kali A. Di sini kan bendanya kan kayak diem aja kan. Dia tuh bendanya sebenarnya jatuh, tapi ditarik sama tali gitu loh. Jadi
Nah, ini kata kuncinya di sini, guys. Kubus berada pada keadaan tidak bergerak di dalam air. Makanya, kalau ini tuh kubusnya tidak bergerak, ya sigma F bukan sama dengan M, guys. Sigma F itu sama dengan 0. Karena yang nggak bergerak sama sekali, nggak ada percepatannya. Nah, kalau gitu sigma F. Kita masukin aja. Yang sigma F apa aja? Gue pengen sigma F yang positif ke atas deh. Yang ke atas ada apa aja? 1, tegangan tali. 2, gaya apung atau gaya Archimedes, FA. Udah yang ke atas itu doang. Satu lagi yang ke bawah itu gaya berat, gaya gravitasi. Dikurangin, tandanya dikurangin, FG sama dengan 0. Kita pengen nyarinya T. Ya udah jadiin T sama dengan aja. T sama dengan gaya gravitasi dikurangin gaya Archimedes. Gaya gravitasi rumusnya massa dikali gravitasi. Gaya Archimedes rumusnya ngapain nyari lagi, kan tadi udah 80 Newton. Nih, kalau gaya beratnya wah, gaya gravitasinya tahu masanya 16, ya udah gampang guys. 16 dikali 10 dikurangin 80. 160 dikurangin 80. Jadinya ya 80. Beres, tegangan talinya dapet. Ada yang mau ditanyain dulu kah guys? Ini soalnya BTW kalau tadi BTW guys, tadi gue nggak tahu udah bilang apa belum. Ini soalnya tuh dari soal UAS yang 24, angkatan 24. Oh, ini yang set satunya ya. Ada 2 set, kalau keburu gue bahas semuanya. Tapi ya kalau nggak, at least set 1 ini beres lah semuanya. Ini soalnya, kalian bisa lihat sendiri lah, cari sendiri. Tanya BP Akademik kalian, ada atau enggak nih? Nah, kalau siapa tahu ini tadi gue kecepatan, kalian nggak sempat lihat soalnya, saya lihat sendiri. Ini cara-caranya kayak gini. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Kalau nggak, kita lanjut lagi. Nggak ada, sip. Picture. Nah, ini gue benci banget materi ini. Materi ini ngeselin, tapi ya udahlah ya. Ini materinya gelombang. Sebenarnya bisa gelombang, bisa osilasi. Gelombang sama osilasi itu materinya mirip-mirip. Bisa dianggap satu kesatuan, nggak sih, beda sih. Cuman ya mirip-mirip, rumus-rumusnya juga selalu mirip-mirip gitu lah. Pada kasus ini sih gelombang ya, karena udah kelihatan dari gambar aja udah kayak gelombang-gelombang ini. Ya udah, kita pahamin dulu soalnya. Rumus dulu deh. Rumus dulu. Biasanya daripada rumus lebih ke bentuk umum sih. Untuk umum gelombang tuh bisa Y sama dengan itu A amplitudo. Ini bisa sin. Basically ini sin atau cos sama aja guys, cuman beda kayak fasanya doang. Ini sin atau cos, dia bakal sama aja. Sin atau cos dari Kx plus minus omega T. Pokoknya yang nempel sama X itu K, yang nempel sama T itu omega. Terusnya apa? Ya kalau buat gelombang, omega itu sama dengan tadi yang di awal-awal lah. Kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu biasanya kita kalau buat di gelombang-gelombang ini ada 2 bentuknya. Bisa 2πf atau sama aja kayak 2pi per T. Sedangkan K itu rumusnya K sama dengan omega dibagi V. Sebenarnya nih omega dibagi V bisa kita jabarin lagi. Satu lagi dulu deh. V sama dengan lambda F. Atau sama dengan lambda dibagi T. Karena T sama frekuensi sama periode itu cuman kebalikan aja ya guys. Kalau isi frekuensi bisa aja kita ubah jadi semuanya jadi satu kayak gitu. Begitu. Basicnya ini sih. Kayak paling basic buat gelombang, at least kalian yang pengen perlu tahu banget yang ini. Ini paling basic. Nah, oke, yaudah kita lihat soal dulu. Ntar kalau misalkan ada rumus yang kelupaan, gue tambahin aja, sekalian kita ngerjain. Seutas tali dengan massa panjang persatuan. Ini tuh basically kayak ρ, cuman kalau ρ kan massa bagi volume. Jadi cuman massa dibagi bukan volume kayak panjang doang.
Biasanya buat tali doang. 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 kilogram per meter. Biasanya satuannya itu mu. Diikatkan ke sebuah osilator sinusoidal. Di ujung kiri, titik P, tali tersebut direntangkan secara horizontal, bla bla bla, nggak penting. Pokoknya ada beban di ujung kanannya. Diketahui jarak P ke Q adalah 1,5 meter. Ini yang penting. P ke Q 1,5 meter. Ketika osilator dioperasikan dengan frekuensinya berapa? 100 Hz. Terbentuk gelombang berdiri seperti tampak pada gambar. Amplitudo titik P dan Q sangat kecil sehingga dapat dianggap sebagai titik simpul. Simpul itu apa? Ya karena kita balik ke definisi gelombang. Yang kalau ini misalkan kayak gini. Shoot. Ini deh. Satu gelombang itu satu gunung, satu lembah. Nah, yang di situ biasanya yang di dekat-dekat ini namanya simpul. Yang di sini namanya perut, yang di ujung-ujung yang sama lembahnya itu. Yang di garis ini namanya simpul, kayak di awal-awal. Nah, jadi katanya kalau dari soal ini, yang ini tuh bisa dianggap sebagai, yang garis ini bisa kita anggap sebagai kayak perutnya. Kayak simpulnya. Baik, gua nggak lurus, apa-apa lah ya. Nah, kita masuk ke soal A. Lupa. A. Tentukan bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu A ya guys. Satu definisi bilangan gelombang. Dan laju rambat dari gelombang berdiri yang terbentuk. Kalau kayak gini sebenarnya bisa kalian caranya banyak. Kalau gue biasanya sukanya pakai cara nyari yang ini dulu. Pertama cari yang basic dulu, cari lambdanya dulu. Karena mau nggak mau, biasanya lambda tuh basic banget. Kalau bisa ditentuin, harus tentuin. Nah, cara nyari lambda gimana? Cara nyari lambda, lihat gambar. Kita tahu dari sini ke sini, dia tuh 1,5 meter. Definisi lambda itu satu gelombang, panjang gelombang. Nah, berarti kita kalau bisa nyari tahu 1,5 meter ini berapa gelombang, kita bisa nyari lambdanya. Kita cari deh. Ini segini, satu gunung, satu lembah, satu gelombang. Satu gunung, satu lembah, satu gelombang. Kayaknya yang hitam deh. Gua merah aja deh. Sini, satu gelombang. Dua gelombang. Cuman gunungnya doang. Berarti dia cuman setengah gelombang. Berarti selama tadi yang merah-merah itu dia tuh sebesar 2,5 gelombang. 2,5 gelombang. Dia tuh 1,5 meter. Berarti satu gelombang berapa? Ya tinggal 1,5 dibagi 2,5. 3/5. 3/5 ini sama aja kayak 0,6 meter. Definisinya kan satu gelombang tuh kan, ya ini berarti panjang gelombang. Panjang gelombang berarti lambdanya 0,6 meter. Tahu lambda? Bisa kita nyari laju rambat gelombang. Oke, tadi kan rumusnya apa? P itu rumusnya lambda F. Udah. P sama dengan lambda F. Lambdanya 0,6, frekuensinya 100. Jadinya 60. Satuannya meter per sekon. Satu lagi, ditanya apa? Bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu kan K. Atau omega dibagi V. Ya udah cari dulu omeganya. Omega, tadi rumusnya apa? Sama dengan 2pi dikali F. Jadi sama aja kayak 2pi dikali 100. Jadinya 200 pi. Ditanya bilangan gelombang. K sama dengan omega dibagi V. Sama dengan omega tuh 200 pi. V-nya tuh 60. Coret. Jadinya 20 pi per 10. Lupa berapa? Ini sederhana jadi 10/3 pi. Ya, gua nggak bisa nyederhanain lagi karena males juga. Ya udah gini aja, 10/3 pi aja udah bagus karena dia bentuknya udah pecahan.
Oh, udah deh, yang A beres. Ditanya apa? Bilangan gelombang tadi, laju rambat gelombang, V. Udah beres. Basic-basic nyari itu tuh yang ini. Biasanya yang ini 1, 2, sama 3. Ini tuh kadang diketahuinya dari sini, dari persamaan. Kalian harus bisa tentuin K-nya apa, omeganya apa, terus kalian bisa masukin ke rumus ini. Tapi kebetulan di soal ini nggak ada persamaan ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, hitung masa beban M yang digunakan. Oke. Yang itu sebenarnya ada rumus. Cuman jujur gue nggak inget dipelajari di kelas karena gue main HP. Tapi ada rumus. Rumusnya tuh ini. Buat yang B, rumusnya adalah V sama dengan akar F dibagi ini, mu. V ini tuh tadi kecepatan rambatnya, F itu gayanya, gaya yang bekerja. Nah, kalau dalam konteks ini, gaya yang bekerja tuh di sini guys. Di sini kan ada gaya M. Gayanya sebenarnya kan tegangan tali. Di sini tegangan tali itu sama aja kayak mg atau gaya berat. Makanya F-nya kita bisa ubah aja langsung jadi mg. Sabar, dipikir-pikir nggak cukup nih. Jadiin aja deh. Manual aja ya. Tadi apa? B ya. Rumusnya tadi tuh V sama dengan akar F dibagi mikro. Oh, mikro sih, mu. Ditanya apa? Masa beban ya. Ya udah, ini kalau ribet pecah aja dulu. Kuadrat ruas dulu. V kuadrat sama dengan F dibagi mu. Ini bisa aja langsung kalian masukin angka-angkanya. V kuadrat tahu nggak berapa? V-nya kita tahu, V-nya 60. V kuadrat, ya 60 kuadrat. F ini yang bakal kita cari. Mu ini diketahui dari soal yang ini guys. Nih, yang 2,5 dikali 10⁻³ kg per meter. Ya udah, kalau gitu tinggal pindah ruas aja. Jadinya F sama dengan 60 kuadrat. 60 kuadrat 3.600 dikali 2,5 dikali 10 pangkat minus 3. Udah, ini dikaliin aja. 36 dikali 2,5. Itu jadinya 9. 9 Newton. Nah, tapi ini kan masih bentuknya dalam Newton kan? Ditanya tuh di sini tuh masa benda M. Ya tadi ini udah gua kasih spoiler. F-nya tuh kan mg, kayak berat. Ya udah, ini F-nya kita bisa ubah aja langsung jadi mg sama dengan, oh ini sorry, gua hapus aja deh. Kita pindahin ke kanan dikit ya. Tadi itu kan 9 Newton. F-nya tuh sama aja kayak massa dikali gravitasi. Masanya yang dicari, gravitasi 10. Ininya 9. Jadi masanya berapa? 9/10. Atau 0,9 kilogram. Udah, yang B gini, masukin ke rumus ini. P sama dengan akar F per mu. Amankah guys? Aman, Kak. Sip. Nah, sekarang jika massa bebannya dikurangin menjadi 1/4 kali semula, ditentukan jumlah gelombang yang terbentuk pada tali. Nah, kita sebenarnya balik lagi ke sini. Pokoknya konsepnya, yang di sini kan yang berubah kan massa bebannya doang kan. Yang berubah tuh berarti F-nya. Talinya kan sama, berarti mu juga bakal sama. Berarti yang F tuh bakal ngerubah ke V kuadratnya ini. Berarti ya udah, kita cari aja. Jadi apa? C ya. Berarti yang kita harus cari ya V. Karena kan yang tadi dipakai buat ngehubungin ke yang lain-lainnya itu kan V. V itu bisa nyambung ke sini lagi. V itu bisa dibalikin ke bentuk-bentuk yang gelombang rumus sini.
Sedangkan kalau F sama mu tuh terlalu emang buat ini doang gitu loh, terlalu spesifik. Nah, tadi diketahui apa? Massa baru itu sama dengan 1/4 massa yang awal. Massa yang awal tuh 1/4 dikali 0,9. Ini sebenarnya nggak usah dikerjain juga nggak apa-apa, biarin aja 1/4 dikali 0,9. Gaya gravitasi sama dia kayak 1/4 dikali 0,9 dikali gravitasi. Jangan gravitasi deh, langsung aja 10 ya. Jadinya 1/4 dikali 9 Newton. Kalau udah, balik lagi ke rumus yang tadi deh. F sama dengan akar F bagi mu. F-nya berapa? Itu 1/4 dikali 9. mu-nya berapa? 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Ya, ini bisa langsung keluarin aja. 1/4 dikeluarin jadi setengah. 9 dikeluarin jadi 3. Terus ini berarti akar 1/2,5. 2,5 kita rubah aja deh. 2,5 jadi bentuknya apa? 25. Ini 10-nya kita geser 1. Ini jadi 25, yang ini dikali 10, yang ini 10 jadi pangkatnya ditambah kecil, 10/4 minus 4. Ini jumlahnya sama kan? Ini kalau 10/4 minus 4-nya gue pisahin lagi, masukin ke sini sama aja. Tapi kenapa gue pisahin? Karena kalau bentuk kayak gini bagus. Gue suka. Ini jadinya setengah dikali 3 dikali, ini bisa dikeluarin 1/5 dikali 1/10 pangkat minus 2. Nih bentuknya 3 dikali 1 dibagi 10/4 min 2, 10 pangkat 2. 2 dikali 5, 10. Ini 3 dibagi 3 dikali 100 bagi 10. Ya udah jadi 30. Berarti kecepatan barunya 30 meter per sekon. Tapi yang ditanyakan bukan kecepatan. Ditanya jumlah gelombang. Buat jumlah gelombang, hubunginnya ke apa? Hubunginnya ke lambda. Pokoknya, basicnya tuh, dia tuh jarak dari sini ke situ bakal tetap 1,5. Cuman, mungkin lambda yang terbentuk itu tambah. Lambdanya kalau tambah pendek, dia tuh bakal jadi gini. Set. Jadi gelombang yang terbentuknya tambah banyak kan. Atau, kalau misal lambdanya tambah besar, jadinya gini. Jadi cuma lebih dikit. Makanya berarti sekarang kita harus nyari lambdanya dulu. Lambdanya berapa? Nah, tadi V yang hubungin sama lambda apa? Rumusnya V sama dengan lambda F. V tadi kan kita dapat 30. Lambdanya, lambda baru kita nggak tahu, dicari. F, frekuensinya kan dari mesin, jadi nggak begitu ngerubah itu. Yang frekuensinya tetap 100, nggak bakal berubah. Berarti di sini lambdanya bakalan jadi 3/10. Atau sama dengan 3/10 atau sama dengan 0,3 meter. Nah, kita tahu lambdanya itu 0,3 meter. Terus kita tahu panjangnya itu dari sini ke sini tuh bakal tetap 1,5 meter. Kita tahu satu gelombangnya itu 0,3 meter. Jadi bisa cari kan jumlah gelombang ya tinggal jumlah total panjangnya 1,5 dibagi lambdanya. Satu gelombangnya berapa? 0,3. Jadi di sini bakal tergantungnya 5 gelombang. Gitu guys. Paham kah? Ada yang mau nanya? Nanya dulu kah? Aman? Saman itu kah? Ya udah, lama. Ini buat satu set udah beres. Karena nomor satunya tuh dia nggak masuk. Ini nomor 2. Nomor 2 tuh yang benda menggelinding. Nomor 3-nya kesetimbangan. Nomor 4-nya yang fluida. Sama nomor 5-nya yang tadi, gelombang-gelombang atau enggak getaran. Udah deh materinya. Ini aja. Kalau misalkan ini nggak ada yang kalian mau ditanya, mau ada satu set lagi. Tinggal.
Kalau nggak ada yang mau ditanya, ini kita masih ada waktu. Mau gua lanjut kayak bahas ada satu set lagi atau kalian kalau ada yang mau nanya-nanya dulu? Kalau satu set lagi itu juga nggak bakal bisa keburu ngerjain semua. Ntar kalian pilih deh ngerjain bab apa. Ini lihat-lihat lagi ya yang mau ditanya atau enggak. Apa? Tadi aku masuknya telat. Ini yang satu tadi bilang maksudnya apa yang nggak masuk? Nomor satu tuh di sini, ini kan gue ngambil dari materi yang 24. Dari yang tahun 24-nya. UAS tahun 24 tuh materi nomor satunya tuh yang bertumbukan itu. Kita kan udah belajar pas UTS itu. Makanya kita nggak ada. Jadi nggak akan masuk ada... itu kalau yang kayak gini? Enggak, yang kita. Siap. Oke. Itu aja. Kalau nggak ada, masih ada waktu. Kalau nggak ada yang mau nanya, nih gue masih ada satu set soal lagi. Tapi kan pasti nggak bakal keburu kalau gue ngerjain semua. Kalian kira-kira pilih deh, pengen ngerjain nomor berapa. Lihat, biarin. Ini gue ya. Yang belum tayang ini ya. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Gede banget. Sama satu lagi, ini 4 yang gelombang. Terserah guys, kalian pilih kira-kira pengen soal yang materi apa. Sabar ya, sorry nggak rapi. Nih soalnya. Nomor 2, ini tuh gerak menggelinding. Nomor 3, kesetimbangan lagi. Nomor 4, fluidanya statis juga. Nomor 5, gelombang. Kalian terserah pengen dibahas yang mana kira-kira, karena nggak bakal sempet kalau gue bahas semuanya kayaknya. Kak, kalau yang lain nggak mau pilih, aku izin mau nanya yang nomor 5. Boleh, nomor 5 yang gelombang ya. Ya udah, nomor 5 aja ya. Nomor 5. Kita kerjain aja. Sebuah gelombang tali. Nah, ini bentuknya tadi kan, yang gue bilang, ini tuh bentuknya kita dikasihnya persamaan. Bisa Y asin KX plus minus WT, atau enggak cos juga bisa. Karena itu sin plus cos tuh cuman beda kayak fasanya doang. Di sini dikasihnya cos. Yaitu persamaannya Y sama dengan YM tuh biasanya Y max atau enggak amplitudo, ini tuh sama aja. Cuman kayak dia tuh nggak pengen ngasih nama, biar kalian bingung aja. Cos 2px minus 6pi akan merambat menuju jungkal yang terikat kuat sehingga terbentuk gelombang pantul. Kedua gelombang kemudian bersuperposisi dan menghasilkan gelombang berdiri. Satuan X adalah meter, satuan T adalah sekon. Sedangkan rapat massa persatuan panjang tali adalah setengah. Nah, ini apa? Ini tuh mu yang tadi. Mu-nya sama dengan setengah gram per meter. Jelek banget ya tulisannya, sabar. Setengah gram per meter. Tentukanlah panjang gelombang dan periode gelombang tali. Nah, pertama, kalau kalian dikasih persamaan kayak gini, harus ingat bentuknya. Bentuk berdasarkan Y sama dengan Y max cos, atau ini sin juga boleh, yaitu KX. Apalah ini?
cos KX plus minus omega T. Nah, di sini kan ada kesamaan kan? Di sini yang nempel X itu pasti K. Berarti kita bisa simpulin dari soal ini bahwa K sama dengan 2pi dan juga omega sama dengan 6pi. Karena bentuknya yang ini. Yang nempel sama T itu omega, yang nempel sama K itu X. Yang nempel sama X itu K. Nah, kalau kayak gini, bisa cari dong. Tadi K apa? K itu kan sama dengan omega dibagi V. 2pi sama dengan 6pi dibagi V. Ya, V-nya adalah 3. 6 dibagi 3 jadi 2. Panjang gelombang udah. Panjang gelombang belum. Itu masih kecepatan. Dari kecepatan, tapi kita bisa jadi panjang gelombang. Rumusnya kan V sama dengan lambda S. Lambda F, Nah, tapi ini F dari mana taunya? Ya, dari omega. Tadi kan omega sama dengan 2pi F. Sama dengan 6pi sama dengan 2pi dikali frekuensi. Frekuensinya sama dengan 3 Hertz. Oke, lanjut. V-nya sama dengan 3, sama dengan lambda yang dicari, frekuensinya 3. Ya, lambdanya berarti 1 meter. Terus ditanya apa lagi? Oh, periode. Ya, periode itu sama aja kayak 1/f doang. Karena periode sama frekuensi berbanding terbalik, ya udah langsung aja. Ya, sama dengan 1/3. Satuannya sekon. Udah beres yang A. Oke. Aman. Kalau aman, ini masih yang amannya. Sekarang kita yang B. Yang B ditanya tegangan tali. Tegangan tali itu rumusnya sama kayak yang tadi. Kita pakai yang V sama dengan akar F dibagi apa tadi? Oh, mu ya. Nah, kalau dalam kasus ini F itu sama dengan tegangan tali. Karena yang bekerja itu cuma tegangan tali. Nah, V tahu nggak? Tadi kan kita udah nyari kan? V-nya berapa? 3 meter per sekon. 3 sama dengan akar F-nya kita bisa ganti jadi T dibagi mu. Mu-nya berapa? Gue lupa. Setengah. Nah, kalau akar-akar kayak gini ribet, gue dari aja kedua sisi. 9 sama dengan T dibagi setengah. T-nya sama dengan 18 Newton. Ya kan guys, aman. Gue nggak ada yang salah satuan gitu kan. Oh, sorry, salah. Lagi-lagi gue nggak teliti. Soalnya ini kan masih setengah gram per meter kan. Kalau pengen langsung kayak gini tuh, satuan mu itu harus kilogram per meter. Ya, gram ke kilogram tinggal 0,5 dikali 10⁻³ kilogram per meter. Sorry. Soalnya ini kan gue satuannya pengen langsung Newton kan. Ya, ini harus dikali 10⁻³ sabar, ini juga kenapa jadi sejak kapan setengah dikali 9 jadinya setengah dikali 9 kenapa jadi 18? Sorry guys, setengah kali 9 4,5 dikali 10⁻³ Nah, sorry, blunder. Udah, yang B kayak gini. Nah, kalau M yang ini udah aman, sekarang C. Yang C ini baru rada susah, karena itu teori banget. Nah, ditanya, tentukanlah fungsi gelombang berdiri dan amplitudonya di X sama dengan 1. Oke, kita ke konsep dulu ya. Kalau gelombang berdiri itu artinya, kayak contohnya ya, ini gue gambarin aja. Ini kayak dia tuh sebuah gelombang berdiri, dia tuh kayak bakal ada ketemu kayak suatu tempat itu, kayak suatu dinding, terus dia bakal dipantulin. Dia tuh bakal ada gelombang pantulnya dulu.
Karena gelombang berdiri itu ya konsepnya tuh dua gelombang yang ketemu dan itu konstruktif. Jadi dari yang ini ada ke kanan, yang ini ada ke kiri. Dia membentuknya suatu gelombang. Suatu gelombangnya gelombang baru namanya gelombang berdiri. Nah, caranya gimana? Pertama, kita harus cari dulu pantulannya gimana. Fungsi, jangan ya dulu deh. Gelombang pantul tuh bakal sama persis kayak sebenarnya gelombang pantul tuh bakal sama persis kayak fungsi gelombang yang datang kecuali arahnya terbalik. Berarti di sini Y sama dengan Y max. Maksud gua arahnya terbalik, kalau misalkan yang tadi datangnya dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Yang ngaruhin arah kanan ke kiri itu kan ininya, Kx plus minus omega T ini. Kalau tadi plus, jadinya minus. Kalau tadi minus, jadinya sekarang pantulannya plus. Y max dikali cos. Di sini Kx-nya kita tahu berapa? 2πx ya. Cos 2πx. Nah, ini kan asalnya minus 6pi kan. Sekarang jadinya plus 6pi. Nah, satu lagi. Sebenarnya ada lagi guys. Sorry, tadi ada. Emang biasanya itu cuman kayak dibalikin aja arahnya. Cuman di sini dibilang gini loh. Merambat. Sebuah gelombang tali berbentuk ini merambat menuju ujung tali yang terikat kuat sehingga terbentuk gelombang pantul. Tadi kan gelombang pantulnya tahu. Nah, tapi di sini tuh kata kuncinya menuju ujung tali yang terikat kuat. Kalau dia menuju ujung tali yang terikat kuat, yaitu dari yang kayak gini, gimana ya? Kalau gambar di sini. Tadinya kan dia kan kayak gini. Kalau dia merambat menuju ujung tali yang terikat kuat, dia tuh dibalikinnya bakal jadi gini. Artinya apa? Dia tuh cuman geser fasa. Jadi dibalik gitu loh. Asalnya kan gini. Sorry. Nih, asalnya kan gini. Set pada sampai sini misalnya. Nah, sekarang dibalik. Kalau pantulannya jadi dari bawah. Set. Itu kalau terikat. Contohnya tuh kayak yang gini deh. Kayak yang tadi di nomor sebelumnya. Nah, gini. Jadi dia tuh asalnya gelombang original tuh sebenarnya cuma yang ini doang yang dimerahin. Tapi dia tuh bakal ada kayak gelombang pantulnya. Gelombang pantulnya tuh beda fasanya pas sejauh 180 derajat. Atau kalau 180 derajat kita bisa tulisnya sebagai pi aja. Ditambah, ini pi T. Sorry, ini gue ketinggalan 6 pi T. Ditambah pi. Satu, jadi gelombang pantul tuh satu arahnya kebalik. Kalau dari kiri ke kanan, sekarang jadi kanan ke kiri. Artinya tanda plus minusnya dibalik. Sama, karena ini khusus kasus spesial aja sih. Karena dia dibilang dia tuh terikat kuat. Makanya dia tuh ada tambah pi-nya lagi. Oke, gelombang pantulnya udah tahu. Sekarang ditanya apa? Fungsi gelombang berdiri. Nah, gelombang berdiri itu sebenarnya sama aja kayak gelombang superposisi. Gimana? Rumusnya cuma ditambahin aja. Y. Gua superposisi gini aja ya. Ini ya pantul, yang ini Y superposisi. Y superposisi sama dengan Y. Y gelombang awal, Y gelombang datang. Y gelombang datang ditambah Y pantul. Y gelombang datang ditambah Y pantul. Y gelombang datangnya apa? Yaitu yang dari soal tadi. Yang ini. Ini kan gelombang datangnya. YXT yaitu YM cos theta. YM cos theta sih. YM cos 2πx dikurang 6
pi T ditambah Y pantul lah. Y pantul yang tadi kita buat. YM cos 2px ditambah 6pi T ditambah pi. Nah, ini YM kan sama, bisa kita faktorin keluar. YM itu sama dengan YM dalam kurung cos 2px dikurang 6pi T ditambah cos 2px ditambah 6pi T ditambah pi. Nah, sebenarnya sampai sini sebenarnya udah cukup. Cuman biasanya kalau kalian tuh belajar yang ngapalin rumus, ada yang kayak gelombang pantul itu kan ada yang ujung terikat sama ujung yang bebas. Caranya itu gimana? Ini tuh dapatnya dari sini juga, tapi dia tuh dari sifat matematika sekarang. Sifat cos tambah cos. Sebenarnya sampai sini juga udah bener sih, sebenarnya jawabannya technically jawabannya benar. Cuman biasanya tuh pengennya tuh dilanjutin lagi. Cos ditambah cos, saya tuh sendiri lupa ya. Cos tambah cos tuh jadi 2 cos cos. Jadi 2 cos. Nah, cosnya apa? Yang satu tuh alfa ditambah beta bagi 2. Yang kedua tuh cos alfa dikurangin beta bagi 2. Alfa tuh apa? Sebanyak ini tuh ini alfa sama sebanyak ini tuh beta. Jadi kalau dalam soal ini Y max sama dengan 2 dikali cos alfa tambah beta. Dijumlahin 2px tambah 2px 4px min 6pi T ditambah 6pi T habis ditambah pi per 2. Sorry, ini gue lupa cosnya ya. Dikali cos, sekarang dikurangin 2px dikurang 2px habis min 6pi T ditambah 6pi T ya jadinya minus 12. Minus 12 pi T terus 0 dikurangin pi ya minus pi per 2. Jadi sebenarnya bentuk ini sama ini bentuk ini sama aja guys, cuman ya diribet-ribetin aja. Kebetulan fisika nggak pernah gampang. Nah ini duanya bisa kita keluarin jadinya 2 Y max. Nih cos 4pi bagi 2 jadinya cos 2px ditambah pi per 2. Dikali yang ini cos. Sekarang cos itu kan negatifnya boleh kita keluarin kan. Ya udah negatifnya kita hilangin. Karena cos itu sifatnya cos negatif alfa sama dengan cos alfa. Jadi langsung 6pi T ditambah pi per 2. Nah, yang ini pengen diapain lagi? Itu kalau ditambah per 2 tuh sebenarnya kalian cos berubah jadi sin. Jadi cosnya jadi min sin, sorry. Jadi min sin 2px min sin perkalian min sin 2px min sin 6pi T. Ini minus kali minus bisa hilang. Makanya jadinya 2y max dikali sin 2px dikali sin 6pi T. Ini bentuk yang sederhananya. Ini bentuk paling sederhananya biasanya dimintanya sampai ini. Nah, tapi pertanyaannya, itu sampai fungsi gelombang berdirinya. Fungsi gelombang berdirinya down. Sekarang amplitudenya di X sama dengan 1. Nyatakan jawaban dalam YM, karena kita YM-nya nggak bakal bisa dihilangin. Nah, udah. Sekarang kita lihat aja. Kita pengen amplitudonya. Ini gue tambahin lagi deh. Ini gue kasih judul lagi. Y superposisi itu sama dengan ini. Sekarang, amplitudo. Kalau amplitudo tuh
yang sin-nya tuh nggak pernah dilihat. Sin yang bukan sin, sorry. Yang berhubungan sama T tuh nggak pernah dilihat. Itu selalu dianggap 1. Karena kan amplitudo pengen dia maksimal. Maksimalnya tuh berarti di waktu dia maksimal. Gimana bilangnya? Amplitudo tuh kan paling dia maksimal. Jadi waktu tuh nggak pernah jadi pengaruh gitu. Waktu tuh selalu kita anggap maksimal. Sin maksimalnya berapa? 1. Ya udah kita hilangin aja. Makanya amplitudo sama dengan 2 Y max dikali sin 2πx. Nah, kenapa X-nya masih ngaruh? Karena di X yang berbeda, amplitudonya bisa jadi beda. Nah, sekarang kita dimintanya di X-nya berapa? Amplitudo di X sama dengan 1. Udah masukin aja deh. Berarti amplitudo di 1 sama dengan 2 Y max dikali sin X masukin 1. Sin 2pi. Jadinya 2 Y max sin 2pi kan sama aja kayak sin 0. Sin 0, 0. Ya 0. Berarti amplitudonya 0 meter. Dia tuh contoh kenapa amplitudonya 6 meter. Ya contohnya kayak yang di sini. Kayak mau gimana pun juga, di jarak segini tuh dia nggak bakal bisa naik lebih tinggi dari 0 meter gitu. Makanya amplitudonya di titik X sama dengan 1 meter, contohnya tadi, itu tuh dia mau nggak mau maksimalnya 0 meter. Dia amplitudonya nggak bisa naik lagi. Begitu guys. Jujur yang ini emang rada susah. Terutama yang superposisinya ini. Tapi kayaknya sebenarnya nggak harus ribet ini sih. Ini cuman karena bentuk. Biasanya bentuk yang dimauin sih kayak gini ya. Ini soalnya bentuk yang paling sederhananya banget lah. Tapi sebenarnya kalau cuma ditanya fungsi, ya sampai sini nggak salah sih. Ini fungsi superposisi juga. Dan kalian kalau pengen nyari amplitudo, pokoknya kan T-nya nggak ngaruh gitu. T-nya dianggap semaksimal mungkin. Dibuat di waktunya sebagaimana sedemikian rupa supaya waktunya semaksimal mungkin. Begitu guys. Masih kurang jelas kah terutama yang bagian C ini? Kalau ada yang nggak paham tanyain aja deh, karena yang ini emang jujur lumayan ribet. Halo? Aman kah? Tapi halo guys. Kak, Ya, kenapa? tadi itu katanya yang Ya. sin 6 pi T itu T-nya diasumsi jadi 1, jadi buat dimaksimalkan kan? Bukan. Sin 6 pi T ini ya, amplitudo Ya. kan? Amplitudo. Sebenarnya bukan amplitudonya. Yang ini kan. Ya. Sin 6 pi T kenapa hilang? Karena kalau amplitudo tuh dia tuh waktu tuh nggak begitu pengaruh. Yang pengaruh tuh cuma X ya doang. Amplitudo tuh waktu nggak ngaruh. Jadi mau berapapun waktunya diusahakan supaya semaksimal mungkin. Sin maksimal di 90 derajat. Berarti T-nya dibikin sedemikian rupa supaya T-nya 90 derajat gitu. Makanya sin tuh nggak pernah ngaruh. Yang nempel sama T ini nggak pernah ngaruh buat amplitudo. Yang amplitudo tuh ngaruhnya sama yang nempel ke X. Di mana sin 2πx ini. Jadi sebenarnya kalian pengen hilangin yang ini juga buat nyari amplitudo. Tapi itu cuma buat amplitudo kan? Buat amplitudo doang. Kalau fungsi Y mah tetap harus ada waktu. Fungsi superposisi ya segini panjangnya. Tapi kalau buat nyari amplitudo ya cukup segini doang. Yang bawahnya aja. Siap. Oke. Masih adakah guys yang mau ditanyain lagi? Waktunya udah lewat, tapi kalau masih mau nanya-nanya nggak apa-apa kalau pertanyaan mas. Gue bakal jawab sebisa mungkin. Oh ya, Kak, nanti besok ada ini lagi nggak yang tubai lagi? Setahu gue sih nggak ada ya. Buat fisika nggak ada. Ya. Fisika. Jadi ya besok belajar mandiri aja, bisa lah.
Siap. Oke. Halo aja, aku mau nanya. Boleh, silakan. Kamu itu waktu fisika pernah di ngajarin kayak apa ya, cara hitung pakai fosor gitu sama matematis itu kayak apa ya bedanya? Jujur, aku kurang paham. Fasor maksud yang mana yang ini? Jujur gue juga nggak inget fasor apaan. Oh ya udah aman aja, aman. Ini kalau yang kayak gini, ini kayak hitungnya secara matematis aja kan, kayak tinggal pakai aturan trigono. Ini harus karena kos gini yang nggak bisa diapa-apain lagi loh. Kalau paling kalau yang pas di kelas tuh fisika tuh dijelasinnya kayak geser-geser gitu kan. Iya, Ya bisa aja sih, cuman mendingan trigono sih kalau mat MTK lebih pasti aja gitu. oke, thanks. Sip. Ya udah, sekali lagi ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan biar disudahi aja. Sip, udah nggak ada yang ngomong, ya udah nggak ada pertanyaan. Ya udah kalau gitu udah aja guys, tubanya. Semangat guys, bisa lah kalian fisika.